Kata Pak Gubernur nanti kok ngabisin uangnya pasti. Nah itu, jadi kita bedakan supaya nanti ketahuan ini sapi dari mana, mutasinya. gitu. Untuk warnanya sama, Pak? Warna sama. Sekarang si komandan Pak ya, apakah IRT kan bagian dari untuk peningkatan populasi itu? Kalau populasi kan tidak mungkin ditingkatkan dengan IRTEK kan. IRTEK itu adalah untuk membuktikan berapa sebetulnya populasi sapi dan kerbau ini yang kita miliki. Betul program kita dengan dulu ada namanya Uksusiwap, terus ada awal dulu GBIB, nah sekarang adalah si komandan. Dan ini terus meningkat. Peningkatan dari si komandan ini ada dua. Satu peningkatan kelahiran, kedua adalah peningkatan jumlah dagingnya, meat yield-nya. Makanya yang lahir kan banyak, sapi-sapinya kan besar. Ini menjadi tantangan kita. Kalau Bapak melihat kondisi yang ada di UPT Sidiara ini, ada upaya Pak untuk peningkatan status ke balai Pak? Ini tadi kami sampaikan dengan Bu Kadis, ini kan kita harus perbaiki, ini kan punya lahan 50.000. Kalau rasionya itu 8 ekor saja, kali 50.000 berapa? 50 hektar ya? 50 kalau rasionya 8 kan berarti bisa 400 ya. 400 ekor, sini baru ada 50-an ya, 52. Sekira daya tampungnya, carrying capacity-nya masih sangat bagus. Tinggal ini memang harus kita sama-sama concern. Kita juga ada anggaran di APBN, tadi kita sampaikan tadi, untuk mengolah lahan umbarannya. Jadi nanam dulu rumputnya, setelah itu harus pola grazing yang bergilir gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah sejumlah rangkaian kegiatan dalam rangkaian kegiatan vaksinasi ternak guna pencegahan penyebaran penyakit mulut dan kuku serta penyakit lupus skin disease dan juga penandaan ternak atau IRTIK tadi serta sosialisasi semen beku sapi Donggala hari ini telah selesai dilaksanakan dan ada satu rangkaian acara yang terakhir adalah talk show yang akan kita gelar untuk hari ini kurang lebih 30 menit ke depan. Saya Joko Nur Cahaya Sujari akan memandu kegiatan ini. Baik, saya langsung ke sejumlah narasumber. Ada Kepala Bidang Keswan dan juga Kesmafet Ibu ya, dan di Alvita. Selamat siang Bu. Dan kemudian ada Pak Nur Hasan Amojo selaku Kepala UPTD Pembibitan Ternak Sidera. Selamat siang Pak Hasan. Selamat siang. Dan kemudian ada Dr. Erwin Huruji MSI selaku Kepala UPT Veteriner. Selamat siang Pak Dok. Dan juga ada Dr. Ansar Munir selaku Ketua Harian Asosiasi Peternak Sapi Kambing dan Unggas Sulawesi Tengah. Selamat siang Pak Dokter. Saya dikelilingi dokter begini macam sakit juga saya lama-lama ya. Oke lah. Dan Bapak Ibu yang kami hormati, kita akan berbincang bersama siang ini terkait dengan penyakit mulut dan kuku, karena kita ingat bersama bahwa maraknya pemberitaan tentang wabah penyakit ini beberapa waktu lalu membuat semuanya menjadi gerah. Beberapa waktu lalu kita juga tahu bersama ada beberapa sebaran informasi di beberapa daerah termasuk Kabupaten Poso dan beberapa yang lain Bu ya. Bahkan saya sempat koordinasi dengan Dr. Erwin juga terakhir terkait dengan CSR yang dilakukan oleh kawan-kawan dari pihak PLN. Ada beberapa yang terkena penyakit mulut dan kuku, tapi ternyata bukan itu. Dan sejumlah langkah sebagai upaya antisipasi penurunan penyakit mulut dan kuku ini terus dilakukan. Saya langsung ke Ibu Dandi dan nanti dikomentari oleh Dr. Erwin, nanti kemudian ada Pak Nasar dan juga Pak Hasan Nurmojo. Ada strategi mungkin Bu Dandi Alvita terkait dengan bagaimana upaya untuk menekan penyebaran dari penyakit mulut dan kuku, misalnya biosecurity yang akan dilakukan oleh teman-teman di pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini Dinas Peternakan sendiri Bu. Iya, terima kasih. Terkait strategi pelaksanaan pengendalian penyakit mulut dan kuku, bahwa setelah kita mendengarkan pada tanggal 21 September hasil peneguhan diagnosa Balai Besar Veteriner Maros bahwa Sulawesi Tengah sudah tertular PMK, maka dari itu sebelumnya sudah dikeluarkan terkait surat edaran Pak, terkait untuk kewaspadaan dini terhadap penyebaran penyakit mulut dan kuku ini berupa pembentukan gugus tugas. Nah, kemudian setelah itu dalam pengendaliannya kami langsung melaksanakan tindakan biosecurity, utamanya di lalu lintas checkpoint Pak. Kita segera melakukan pengetatan lalu lintas dengan melibatkan seluruh stakeholder, dalam hal ini kepolisian maupun TNI setempat,
seperti utamanya di checkpoint. Kalau untuk di Provinsi Sulawesi Tengah itu ada 4, ya. Pertama di Kabupaten Donggala di Desa Watutau, kemudian di Kabupaten Parimo itu checkpointnya ada di Desa Aedan Raya, Kecamatan Mautong, kemudian di Kabupaten Poso itu adanya di Desa Mayowa, Kecamatan Petasia, ya. Kemudian di Buol, Desa Palele, di situ ada checkpoint, di situ kami ketatkan untuk lalu lintas ternaknya. Selain itu tindakan biosecurity di lingkungan peternaknya, baik yang secara intensif maupun tidak intensif, ya, ekstensif, itu kita melakukan penyemprotan desinfektan, Pak. Karena penyebaran virus ini kita bisa halangi dengan penyemprotan desinfektan, dia akan mati dengan penggunaan desinfektan. Untuk pengendalian yang daerah tertular, kita utamakan dulu pelaksanaan vaksinasi. Pelaksanaan vaksinasi pada saat itu telah di drop sejumlah 9.000 dosis vaksin PMK pada tanggal 23 Oktober waktu itu penyerahannya. Kemudian langsung kita lakukan secara masif di tingkat kabupaten, 2 kabupaten tertular, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Morowali Utara. Dan sampai saat ini cakupan vaksinasi itu dengan target 65.000, tapi stok vaksin yang ada di kami itu sejumlah 40.000 dan sudah kita realisasikan berdasarkan data Isiknas, realisasi di lapangan itu real 23.000 dosis. Alhamdulillah dengan perlakuan vaksinasi ini, informasi kasus-kasus aktif yang ada di lapangan khususnya di daerah tertular di Kabupaten Morowali dan Morowali Utara itu ternak yang tertular itu sudah laporannya sekarang sudah berangsur sembuh dan membaik. Kemudian pada daerah-daerah yang belum sebagai penyangga kita lakukan untuk pengambilan sampel, Pak. Karena untuk melakukan deteksi dini, karena kita tidak tahu virus ini kan secara aerosol, airborne itu menyebar, sehingga untuk mendeteksi, memastikan daerah penyangga-penyangga ini tertular atau tidak, kita harus melakukan deteksi dini melalui pengambilan sampel darah bekerjasama dengan BPBD Maros. Dan alhamdulillah hasil sampel yang dikirimkan darah itu tidak ada yang menunjukkan hasil hasil kasus aktif. Memang ada, Pak, tahun bulan yang kemarin yang di Poso satu kasus Oktober, ya, akhir Oktober ada satu kasus aktif, Pak. Selama ini sudah kita tangani, kita lakukan terus pengawasan. Sampai saat ini memang belum dilakukan pemotongan bersyarat pada ternak tersebut. Kita pantau 2 kali 14 hari secara berkala. Kita pantau dengan melalui pemeriksaan, pengambilan sampel dan pengobatan. Dan apabila sampel tersebut menunjukkan hasil negatif terhadap PMK, sampai kemudian diulangi lagi 1 kali 14 hari kemudian sehingga dinyatakan sembuh, sapi tersebut itu bisa kita nyatakan. Iya, Bu Dandi, menarik tadi saya mengutip yang disampaikan oleh Pak Sekretaris tadi, ya, itu aerosol dan juga airball itu tidak terlalu lama seperti virus-virus yang lain, itu bisa cepat, Bu, ya. Untuk traffic sendiri, Bu, setelah dilakukan ada pembentukan gugus tugas sendiri, traffic ini apa bisa terpantau lalu lintas dari antar pulau ternak misal atau dari daerah satu ke daerah lain? Kan traffic itu apakah juga bisa terjangkau oleh resort atau SDM dari teman-teman dinas peternakan sendiri? Mungkin bisa ditambahkan sama Dr. Erwin sama Dr. Saranti. Silakan, Bu. Ya, memang untuk lalu lintas ini, Pak, pada awalnya kita hanya sekedar memeriksa di dokumen saja. Tetapi dengan adanya PMK ini kita menambah petugas, Pak, di lapangan bekerja sama dengan Babin Kamtipmas, ya, kemudian dengan Babinsa setempat untuk sebagai aparat yang bisa menekan jangan sampai masuk dari daerah zona merah ke zona kita yang masih kuning, ya, sudah terancam. Namun pun demikian juga, ya, jebol juga akhirnya. Nah, karena tadi melalui airborne tadi kita tidak bisa menentukan bahwa meski ternaknya yang kontak langsung dengan kita, tetapi sarana dan sarana juga, sarana angkut, ya, itu bisa menularkan penyakit PMK. Itu yang selama ini kami kolaborasikan dengan pihak lapangan, kita beserta dengan Polres setempat, kiranya untuk checkpoint ini di lalu lintas perbatasan ini tetap dipertahankan karena ini sudah mewabah secara nasional, Pak. Jangan sampai daerah kita yang saat ini sudah mau masuk ke zona putih, ya, menuju zona putih, kita jangan sampai jebol lagi. Makanya
vaksinasi ini kita gencar, kita laksanakan sehingga di tahun 2023 nanti Bisa seperti Pak 100% ya? sebutkan bisa 100% untuk populasi yang ada di 13 kabupaten kota. Oke, Iya. Pak Dok mungkin bisa tambahkan. Ya, terima kasih Mas Joko. Prinsipnya adalah untuk pengendalian PMK di Sulawesi Tengah ini adalah public awareness. Jadi tadi dikatakan oleh Mas Joko, apakah bisa memantau pergerakan secara traffic ya dari satu wilayah ke wilayah lain. Nah, di saat ini kita harus melakukan public awareness, sosialisasi. KIE itu tidak hanya pada konsep tatanan depan, tapi sekarang ini sudah begitu massal sosialisasi yang dilakukan baik dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Bahkan kita juga sudah dibantu oleh Babinsa dan Babinka Tipmas. Tentunya kalau untuk urusan-urusan lalu lintas yang berhubungan dengan urusan pemerintahan, baik ada pengadaan di kabupaten, itu masih bisa terpantau. Bagaimana dengan mereka yang pelaku usaha? Tentunya ini sangat sulit begitu. Oleh karenanya, kita sebagai insan peternakan di dalam satu kesatuan Provinsi Sulawesi Tengah ini saling menjaga, saling melaporkan agar setiap satu kejadian kasus itu terkendali, dapat dilakukan pengendalian, pengobatan dan sebagainya. Sampai kalau itu terlapor, maka kita tidak sampai melaporkan ini sampai ke tingkat pusat. Dalam hal ini Isignas ya. Seperti contoh tadi dikatakan oleh Ibu Dandi, di Oktober kemarin ada satu yang terdeteksi seropositif. Seropositif itu bahwa hewan ini sudah pernah terpapar, sudah pernah terinfeksi, namun tidak dilaporkan. Nah, ini yang menjadi PR kita. Kalau satu saja ini sebagai karier, maka sangat sulit kita untuk melakukan pemberantasan. Jadi kalau tadi saya katakan kalau ada satu yang kita teridentifikasi tanda-tanda klinis, laporkan, kita obati, kita vaksinasi, kemudian kita bisa sampaikan bahwa ini terkendali. Belum bisa dikatakan sebagai sehat. Tentunya ada pemeriksaan laboratorium. Di Poso itu sedang menunggu hari 14 kedua, 2 kali 14 hari untuk dipantau lagi. Kalau di hasilnya mungkin minggu depan ya, minggu depan ini sudah ada hasil dan dia tidak seropositif lagi, bisa kita cabut status itu terinfeksi 1 ekor di Kabupaten Poso. Yang di Banggai itu juga sama, 1 seropositif, tapi kami langsung ke lapangan berkoordinasi dengan Satgas di kabupaten. Langkah yang diambil itu pemotongan bersyarat. Namun tidak dilakukan secara bersyarat, pemiliknya sukarela memberikan daripada ternak-ternak dia yang lainnya, dan sekitar peternak-peternak yang ada di situ juga menjadi imbas dari ganasnya virus PMK ini. Itu. Iya, kalau selain Poso ada beberapa daerah penyangga yang sekitar Poso yang mungkin bisa terdeteksi seperti itu. Ada yang menyebutkan tadi terkait dengan carrier sendiri. Apakah juga ada potensi lain selain Poso, daerah-daerah penyangga sekitar? Iya, sejak bulan September ya, Morowali dan Morowali Utara itu ditetapkan sebagai zona merah, maka yang menjadi sasaran untuk tracking surveillance itu ada Kabupaten Banggai, Tojo Una-Una dan Poso. Karena ini yang berbatasan langsung dengan wilayah kedua itu. Nah, sampai dengan hari ini itu dilakukan tracking terus. Di daerah kasus yang sedang kemarin merah itu tetap tracking. Kemudian di Poso saat ini juga di tracking oleh teman-teman Maros, juga teman-teman di kabupaten, dan menyampaikan ketika nanti ada tanda klinis atau gejala yang menampakkan atau ada pergerakan hewan yang dari daerah terinfeksi ke daerah sekitar, itu harus dilaporkan. Jadi sudah bekerja tim Satgas Kabupaten di sana. Ketika ada laporan langsung cepat lakukan pengendalian. Sambil tadi yang dikatakan Ibu Dandi, vaksinasi ini sedang massal dan kita membuat strategi khusus. Bagaimana cakupan vaksinasi itu bisa 80% membentuk kekebalan di dalam kelompok. Itu yang kami harapkan, sehingga kebijakan ini untuk barier di Poso dan di Banggai Tona ini bisa terkendali. Mengingat daerah zona hijau di Banggai Kepulauan itu juga dekat ya dengan Kabupaten Banggai.
nanti ada juga Kabupaten Parigi Motong, ada Kabupaten Donggala, Sigi, dan lainnya. Berarti teman-teman melakukan upaya semacam ring road itu ya, memagar misalnya. Iya. Modelnya seperti itu, ada ring road yang dilakukan di situ ya. Iya, pemetaan, kita harus pemetaan. Jadi dari misalnya hari ini di titik UPT Sidera begitu, itu kita tahu radiusnya kan 10 km ya virus ini. Daerah radius 10 km ini kita harus isolir, kita harus cepat lakukan vaksinasi di situ. Jangan sampai ini terbawa kena ke hewan-hewan lainnya. Alhamdulillah PMK sampai saat ini di Indonesia itu baru sebatas hewan besar ya, sapi, kerbau, belum sampai kayak kambing dan domba. Ya, satu sebelum saya ke Dokter Ansar. Beberapa minggu kemarin kalau nggak salah sempat koordinasi sama Pak Dr. Erwin. Ini untuk memberikan penjelasan kepada para peternak mana penyakit mulut dan kuku, mana yang bukan. Ini kan hampir mirip-mirip Pak Dok ya. Mungkin bisa jelaskan? Ya, sudah banyak kita tahu ya PMK ini tanda klinisnya atau diferensial diagnosanya itu sama dengan penyakit BF. BF itu demam 3 hari pada sapi. Biasa di musim pancaroba seperti ini dengan suhu yang tinggi itu sapi juga butuh namanya air minum ya, suhunya juga tinggi. Biasanya ada leleran di sekitar mulut itu akibat dari virus lainnya yang disebabkan, tapi bukan PMK. Bovine ephemeral fever itu yang disebabkan oleh nyamuk dan lalat penghisap darah itu juga bisa menimbulkan tanda-tanda klinis yang sama dengan PMK. Demam, kemudian dia juga lumpuh, dia juga mengeluarkan leleran yang tinggi. Tapi yang sangat spesifik dari PMK ini adalah lesi, erosi pada gusi dan lidah, juga bibir, termasuk juga kaki. Itu yang sangat spesifik yang membedakan dari penyakit-penyakit hewan yang lainnya, yang hampir sama tanda klinisnya dengan PMK. Jadi lesi tadi saya katakan lesi pada gusi kalau kita sariawan itu PMK, kemudian pada lidah ada erosi, kemudian luka begitu ya, luka erosi berdarah kayak kemerahan, pada kuku di daerah teracak bagian bawah itu, teracak dari bawah sampai di persendiannya, di tengah-tengahnya, itu pasti ada luka, itu sudah pasti mulai membusuk, lama-kelamaan kemudian kukunya akan terlepas sendirinya. Iya, baik. Saya ke Dr. Ansar Munir. Beliau adalah Ketua Harian Asosiasi Peternak Sapi, Kambing, dan Unggas Sulawesi Tengah. Hukum ini seharusnya menjadi bos dari si komandan Pak ya, karena Asosiasi Peternak Sapi, Kambing, dan Unggas ya. Mungkin bisa seperti itu. Kalau saya melihat peternak ini adalah pejuang terdepan andalan keluarga Pak. Itu peternak namanya Pak. Jadi mereka ini adalah garda terdepan. Tadi mengutip dari Dr. Erwin, seberapa masif sih sosialisasi dilakukan oleh teman-teman? Anda kan ketua asosiasi kepada para peternak Anda di Sulawesi Tengah, khususnya di Kota Palu dan Sigi sendiri Pak. Dok. Baik, pertama saya ingin menjelaskan pada posisi pertanyaan awal. Tadi disebutkan bagaimana kondisi perlalu lintasan ternak itu. Ya, jadi ada dilematis di teman-teman peternak ini. Pertama, peternak murni ada ketakutan, ada kekhawatiran terhadap dampak signifikan dari PMK itu. Karena sudah tersosialisasikan, meskipun belum masif, tapi sebagian besar sudah menjadi bahan diskusi teman-teman peternak. Dilematisnya begini, peternak murni punya kekhawatiran, di sisi yang lain pelaku bisnis ternak itu juga merasa terganggu dengan adanya pengetatan PMK ini. Karena mereka tidak bisa berbisnis, yang pada akhirnya juga mengurangi sirkulasi sapi yang beredar di Sulawesi Tengah. Nah, kami mengambil peran itu. Pertama, kami ingin mengapresiasi dulu teman-teman dari tim Dinas Perkebunan dan Peternakan. Saya kira langkahnya sudah on the track. Kami juga dilibatkan dalam setiap kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan Satgas Penanganan PMK itu. Tapi lagi-lagi peternak ini merasa bahwa ini harus disegerakan untuk dicarikan langkah yang betul-betul jitu agar supaya potensi kekhawatiran itu bisa diminimalisir. Contoh sederhana, mereka berkeinginan adalah mengenai vaksin itu segera didistribusikan sebagaimana mestinya. Karena yang terjadi dalam pemahaman peternak ini, vaksin ini hanya berlaku pada wilayah-wilayah yang sudah terkategori atau wilayah-wilayah yang sudah masuk zona merah. Sebagai contoh Morowali Utara, Morowali, dan Poso. Jadi mindset mereka bahwa, aduh, sapi kami bagaimana?
yang tidak masuk di zona itu. Oleh karenanya itu kami di asosiasi membagi peran, kami juga punya satgas pengendalian, kami juga punya bidang yang menangani tentang mensosialisasikan apa yang menjadi semacam kesepakatan-kesepakatan yang kita tuangkan dalam rapat koordinasi dengan teman-teman di dinas. Itu kami secara masif itu. Tapi lagi-lagi persoalan masih tetap jebol karena pelaku bisnis ini juga punya trik bagaimana mensiasati traffic yang sudah disiapkan itu. Contoh, pada saat rapat koordinasi kami menyuarakan bahwa ada pengiriman yang dilakukan itu meskipun masih terindikasi. Setelah kami lacak, ternyata pelaku bisnis sesama pelaku bisnis saling melapor. Jadi mereka punya pelabuhan-pelabuhan tikus yang kemudian mengakses hewan-hewan itu untuk diseberangkan ke. Berarti dari report itu Ibu Dandi terbantu, Dr. Erwin terbantu, Anda juga terbantu, termasuk Pasan ya? Karena resort kita kan tidak mencukupi SDM. Iya, makanya saya mengatakan bahwa saya patut mengapresiasi teman-teman di dinas karena kerja-kerja kolaboratif ini yang kami tunggu dan itu dijalankan dengan baik. Makanya yang kita lihat secara fakta bahwa baru satu kasus di Poso ini sudah pada ranah penindakan sudah. Karena juga ini menjadi persoalan ada di surat edaran nomor 7 tahun 2022 ya Bu, yang dipublikasi tanggal 24 November itu. Di situ kan dosis awal itu kan sudah bisa dilalu lintaskan. Iya, tetapi peternak masih tetap khawatir. Kenapa? Karena ada dua nomenklatur yang disodorkan ke peternak. Pertama, potong paksa dengan diberikan subsidi 10 juta. Yang kedua adalah potong bersyarat diberikan subsidi 10 juta oleh pemerintah, lalu kemudian potong paksa atas kerelaan. Nah, persoalan sederhananya adalah bagaimana dengan peternak yang punya sapi yang nilai harganya tidak sebanding dengan yang dibantukan oleh pemerintah. Contoh, di Poso itu kan case-nya itu kan limousin. Limousin itu angkanya cukup besar di pasaran. Kalau kita menggunakan pola potong bersyarat, maka dia hanya diberikan 10 juta. Nah, ini yang menjadi kekhawatiran peternak untuk melaporkan bahwa ada indikasi PMK itu. Jadi mungkin menjadi tantangan kita bersama bagaimana kemudian kita mencari solusi jitu agar supaya kekhawatiran-kekhawatiran itu bisa terselesaikan. Karena mereka tidak mau enggan melapor kalau ada gejala-gejala klinis yang sudah terjadi di hewan ternaknya. Karena dia berpikir, aduh, ini kalau potong bersyarat cuma 10 juta kita dapat nih. Sedangkan nilai harga hewan ternak kita ini ya puluhan juta tuh. Itu yang terjadi. Jadi sekali lagi perlu lintasan traffic yang tersedia saat ini perlu juga kita maksimalkan. Resource kita memang terbatas, tapi kerja-kerja kolaboratif ini kita harus kerjakan bersama. Jadi APSIKU mengambil peran mensosialisasikan. Saya dengan Ibu Kabid, dengan Pak Dokter ini luar biasa intens kita berkomunikasi. Dan itu mungkin menjadi kekuatan yang kita punya di Sulawesi Tengah. Saya kira demikian. Ya, tadi dua lah sekaligus. Tadi seberapa masif teman-teman selaku ketua asosiasi sendiri untuk memberikan pemahaman terkait dengan PMK, dan yang kemudian berapa persen sih tingkat penurunan dari penjualan sapi pasca PMK? Pertama, asosiasi peternak sapi, kambing dan unggas itu di 13 kabupaten adat secara de facto sudah ada. Kami mendistribusikan informasi kepada teman-teman di setiap wilayah untuk kemudian menyampaikan informasi terkini. Sebagai contoh konkret, kemarin dari teman-teman Satgas mempublikasikan data terkini. Kami laporkan kepada teman-teman untuk distribusikan informasi tersebut. Maka APSIKU ini merasa bahwa dengan APSIKU dengan Dinas Perkebunan dan Peternakan ada namanya Memorandum of Understanding. Diktumnya di situ menyebut salah satunya pengendalian lalu lintas ternak. Nah, peran ini yang kami mainkan di APSIKU. Jadi terkait dengan bagaimana tingkat penurunan, ya secara riset belum kami lakukan, tetapi secara de facto bahwa sudah menggeliat. Bukti konkretnya banyak masyarakat peternak yang melaporkan ke kami, Pak, khususnya pelaku bisnis ini ya, Pak, gimana ini? Kamu mau distribusikan kemana kita punya ini? Yang kedua, kos yang kita siapkan untuk mengandangkan ini kan cukup tinggi. Kalau selama 3 bulan tidak dikeluarkan sapi ini, tidak diperjual dan tidak diperdagangkan, maka kami mengalami kerugian. Jadi lagi-lagi pelaku bisnis yang paling betul-betul terdampak dengan adanya PMK ini. Tapi kami di asosiasi menyampaikan bahwa kesehatan number 1. Kesehatan itu menjadi nomor 1. Bisnis bisa kita kelola dengan di kemudian hari, tetapi kalau ini menjangkiti ke peternak-peternak yang lain, yang lebih luas lagi dampak yang ditimbulkan. Saya kira demikian. Ya, baik, terima kasih Pak
Dan saya ke Pak Nur Hasan. Pak Nur Hasan selaku Kepala UPT di Sidera sendiri. Tadi sempat saya tanyakan ke Pak Sekretaris dari Ditjen PKH sendiri bahwa dari tahun 2000 itu pemerintah berupaya untuk terus mendorong peningkatan populasi sapi, Pak Hasan. Ini dalam artian untuk memenuhi tingkat kebutuhan dari daging yang ada di Indonesia. Kemudian terus bergerak sampai dengan adanya Susiwap, GPIB, dan yang terakhir adalah si komandan ya. Bahkan data dari Ditjen PKH sendiri menyebutkan 2015 itu ada peningkatan populasi sapi berdasarkan inseminasi buatan, Pak. Mohon diluruskan saya kalau saya keliru. Ada SK nomor 666 Pak ya, 2014 tentang sapi Donggala ya Pak ya. Seingat saya itu, mudah-mudahan saya keliru nanti diluruskan. Seberapa panjang sih perjalanan untuk keluarnya SK itu dan kemudian berimbas dengan teman-teman di UPT untuk mendorong sapi Donggala menjadi sapi unggulan di Sulawesi Tengah sendiri, Pak? Baik, saya coba menyambung dulu dengan teman-teman tadi menjelaskan tentang UPT perbibitan itu sendiri. Untuk PMK di perbibitan kami lakukan. Seingat saya di bulan September awal-awal kita kena dengan PMK masuk di Sulteng, maka langkah yang kami lakukan segera berkoordinasi dengan otoritas veteriner. Langkah apa yang kami lakukan di UPT? Maka salah satu yang kami lakukan adalah melakukan biosecurity. Karena seperti yang dikatakan oleh dokter tadi, bahwa radius 10 km harus kita isolasi. Nah, itulah langkah-langkah kami yang kami lakukan, salah satu. Kemudian terkait dengan PMK tadi, setiap kami melakukan ke lapangan, utamanya di sekitar kami di UPT, kami selalu sosialisasikan ke masyarakat bahwa PMK itu tidak merugikan, tetapi perlu dilaporkan ke petugas yang ada. Itu yang kami lakukan. Kemudian selanjutnya sebenarnya dengan PMK dan penyakit mulut dan kuku, masyarakat Sulawesi Tengah sebenarnya bersyukur. Kenapa saya katakan begitu? Sapi-sapi kita punya kesempatan untuk tidak dikeluarkan ya, dari daerah, sehingga kita punya kesempatan untuk perbanyakkan populasi. Nah itu sisi positifnya. Ya negatifnya tentu nilai jual dari ternak itu turun, bukan berarti tidak bisa dikonsumsi. Begitu tadi menurut penjelasan dari teman-teman otoritas veteriner dan Keswan. Saya kira itu untuk PMK. Tadi kemudian lanjut dengan sapi Donggala. Seperti apa? Kenapa begitu lama? Memang perlu proses untuk melakukan pengakuan sertifikasi daripada sapi Donggala ini. Tetapi langkah-langkah yang kami lakukan di sini adalah antara lain tentu membenahi persyaratan-persyaratan yang dilakukan oleh tim asesor yang dilakukan oleh LS Pro, lembaga sertifikasi produksi. Nah itu yang sampai sekarang kami lakukan terus benahi dan kerjasama dengan teman-teman di UPT pusat, misalnya UPT Cipelang dan UPT Lembang dan LS Pro. Nah, itu juga tingkat populasi untuk sapi Donggala sekarang itu semakin tahun semakin menurun. Kenapa? Pengeluaran sapi dari Sulawesi Tengah ke daerah lain itu tidak termasuk di yang disampaikan tadi oleh Apsiku, pelabuhan tikus tadi. Itu
itu rata-rata per hari, per minggunya itu sekitar 400 sampai 500 ekor. Bayangkan itu. Artinya kalau dengan jumlah populasi secara kasar, dengan jumlah populasi ternak kita yang 400.000 ekor, itu dalam jangka setahun bisa habis. Nah, kenapa tadi saya sampaikan pertama awal saya singgung dari PMK itu bersyukur, maka bisa penekanan di situ tadi, aturan tadi itu bahwa ternak tidak bisa keluar. Nah, di samping itu juga kami juga sekaitan dengan pelepasan tadi bibit sapi Donggalan menurut Permentan nomor 66 tahun 2014 itu memang benar. Begitu lama ya awalnya dari tahun 2014 sampai sekarang belum juga. Karena kenapa? Kemarin penanganannya secara real belum menjurus bagaimana caranya strategi kita untuk mempertahankan bibit sapi Donggala tadi supaya bisa bertahan. Nah, langkah-langkah kami adalah tidak lain harus melakukan semen beku, penggunaan semen beku. Artinya kita harus program kita jangan lagi kita memakai 80% kawin alam, 20% inseminasi buatan. Maka dibaliklah tadi. Harusnya 80% inseminasi buatan, 20% kawin alam. Saya kira itu langkah-langkah barangkali antara lain yang kami lakukan nanti ke depan. Ya. Terima kasih. Dua terakhir Pak, sekaligus nanti closing statement dan kita dibatasi waktu. Seingat saya itu ada 2019, ada pemerintah memberikan bantuan kita nggak salah Bu ya, 20.500 paket semen beku ya kita waktu itu 2019 yang lalu. Tapi masih jauh dari harapan. Kita pernah punya program Sulawesi Tengah 1 juta sapi Pak Nur ya, S3 masih jauh dari harapan. Apakah inseminasi buatan nanti akan dilakukan oleh teman-teman semen beku yang dilakukan oleh teman-teman di UPT itu bisa meningkatkan populasi sendiri Pak? Saya kira kalau dengan penggunaan semen beku kita sendiri mungkin lebih baik dan bisa tercapai itu sultan 1 juta sapi. Kenapa saya berani katakan begitu? Kualitas semen beku kita tidak lebih baik dari semen-semen beku yang masuk. Karena kenapa kita punya lebih baik? Ada beberapa hal yang perlu kita cermati di situ. Pertama, jarak kita tidak bisa jamin bibit-bibit yang dari balai-balai itu apakah penanganannya sampai ke sini ke Sulawesi Tengah itu bisa kualitasnya baik. Belum tentu. Tetapi kalau yang ada sama kita ini sudah jelas-jelas kualitasnya sama dengan kualitas sejak bibit sapi yang ada di sana yang belum dikirim ke kita. Begitu kira-kira. Berarti itu kemudian pertanyaan saya tadi adalah sudah layakkah UPT ini menjadi balai Pak ya? Nah, ini yang jadi pertanyaan, layak tidak? Kalau menurut kami ya, layak atau tidak itu harus kita jemput. Dan itu adalah tantangan, peluang sekaligus tantangan. Jadi sesuatu kegiatan, tanpa ada tantangan dan kalau juga tidak ada peluang, mungkin kita tidak punya kesempatan. Tetapi saya kira tahun ini UPT Perbibitan punya peluang. Harus itu. Dan itu jadi, dan kami telah diberi support oleh pimpinan Ibu Kadis. Pak Hasan segera lakukan langkah-langkah yang harus bisa dilakukan apapun. Saya kira itu barangkali.
Ada angin segar Pak untuk bisa mendatangkan equipment yang lain, misalnya peralatan, apakah ada angin segar untuk memenuhi persyaratan Itu kepala? juga. Terima kasih banyak Pak Joko sudah mengingatkan kami. Alhamdulillah dengan tahun ini ya, tahun ini kita ada diberikan oleh pemerintah daerah alat untuk pencetak straw dengan nilai alat tersebut sekitar 2,5 miliar. Tapi dengan alat itu saya kira kebutuhan akan semen beku Sulawesi Tengah tidak perlu lagi dari luar. Jenis apapun yang ada sama kita di sini, kebutuhan kabupaten kota meminta ke UPT bibit itu kami penuhi. Ini sudah dalam perjalanan itu Pak, on progress ini untuk? Alhamdulillah ini sudah dalam progres tahun 2023. Ya. Oke. Baik, terima kasih. Dan kita yakin bersama bahwa setiap masalah itu atau setiap cobaan itu pasti ada hikmahnya Bu Dandi ya. Kenapa saya bilang begitu Bu? Selama ini kan tidak apa-apa ya Ibu Kadis ya. Kurangnya Bu perhatian dari pemerintah provinsi Sulawesi Tengah sama teman-teman peternakan Bu ya. Berapa besar sih perhatian itu Bu? Mungkin 1 menit silakan Bu. Iya, kalau tidak ada PMK kan ada perhatian Bu ya. Itulah. Makanya Memang- kita berharap kemarin PMK itu lebih banyak di Sulawesi Tengah supaya ada perhatian gitu. Iya, dengan adanya PMK ini Pak, yang tadinya kami di provinsi hanya terfokus pada penyakit yang 5 saja yang strategis, rabies, antraks, brucellosis, avian influenza dan kolera. Dengan adanya PMK ini yang pengaruhnya ini sampai ke multisektor sehingga pelaksanaan kami terfokus mulai dari pusat hingga ke provinsi maupun kabupaten. Kita lebih fokus pada pengendalian PMK ini. Itu tergambar dari pendanaan yang dilakukan kepada kami melalui tugas pembantuan, bahwa kegiatan si komandan itu berupa 60% di dalamnya untuk biaya operasional pelaksanaan optimalisasi reproduksi berupa kegiatan inseminasi buatan, kemudian pelaporan kebuntingan dan kelahiran, dan 40%-nya adalah PMK. Itu pelaksanaan vaksinasi, kemudian biaya operasional vaksinasi, biaya operasional pengobatan, dan sekaligus penandaan Pak. Itu penandaan ternak. Sekaligus juga untuk operasional petugas di lapangan. Ya, yang kedua efek positifnya, yang lalu lintas tadi semakin bisa kita tekan. Yang tadinya kita mengeluarkan ternak hidup hanya berbobot 200 kg, ternyata sapi Bali di sini punya potensi sampai 400 sampai 500 kg bisa digemukkan. Kemudian nanti pada saat tiba saatnya nanti keran di Kalimantan Timur sudah boleh membuka dari zona yang sudah putih, insya Allah nanti kita menuju itu bisa bobot ternak yang dikirim itu bisa melebihi dari potensi-potensi yang ada. Karena selama ini bobot yang kita kirim kan hanya kecil-kecil Pak, Tidak 200 sampai, sampai 250. Nah, dengan adanya PMK ini kita memberikan kesempatan kepada peternak untuk pelaksanaan penggemukan dengan bisa memaksimalkan potensi berat hidup sapi seperti Oke, itu. baik Pak Dok, ada mungkin closing statement terkait dengan PMK sendiri? Ya, saat ini kami hanya butuh support dan kerjasama dari masyarakat peternak khususnya. Juga paling penting adalah teman-teman peran media. Karena dengan informasi yang terstruktur, itu saya pikir adalah kunci keberhasilan kita melakukan pengendalian dan penanganan PMK. Mengingat bahwasanya suatu daerah atau suatu provinsi atau suatu kabupaten itu bisa dikatakan bebas secara 0 kasus itu bila mana dalam 3 tahun berturut-turut itu tidak ada satu kejadian penyakit PMK di daerahnya. Nah, ini tantangan yang cukup berat. Oleh karenanya itu dibutuhkan namanya kolaborasi dan koordinasi. Apsiku sudah ada di sini, teman-teman media sudah berperan membantu pemerintah dalam penanggulangan PMK. Juga masyarakat sangat diharapkan partisipasi aktifnya. Cuman melapor saja. Melapor nggak perlu harus cari ke dokter hewan, nggak perlu nyari ke dinas. Cukup laporkan kepada PPL atau Babinsa yang ada di desa atau tokoh-tokoh masyarakat yang ada di desa untuk sampaikan. Ketika pelaporan ini cepat, maka insya Allah pengendalian juga akan cepat. Sehingga tidak ada lagi kasus yang sama
terhadap hewan-hewan yang ada di sekitar. Mengingat sama sekali virus ini sangat cepat penularannya. Itu saja. Baik, terima kasih. Dokter Ansar, terakhir Pak. Satu, lupa tadi Pak, masalah IRTEK. Tadi mungkin bisa disosialisasikan kepada teman-teman peternak barangkali Pak. Baik. Karena ini closing statement, ada 3 poin yang kami ingin sampaikan. Poin pertama adalah meskipun dalam surat edaran nomor 7 tentang pengendalian ternak itu tahun 2022 sudah sedikit dilonggarkan, tapi kita jangan lengah. Karena PMK ini masih mengintai sesungguhnya. Itu poin pertama. Poin kedua, karena memang ada kontradiktif antara pembibitan hewan dan kesehatan hewan. Satu diketatkan, satu mau dilonggarkan. Maka kalau mau kejar populasi, kami menyarankan melalui asosiasi bantuan-bantuan pemerintah bagi peternak yang berbasis APBN, APBD 1 dan APBD 2 betul-betul selektif. Daya gunakanlah penyuluh-penyuluh yang ada di setiap kecamatan itu. Mitra kerjakanlah dengan kami atau kami yang mitra kerja dengan mereka. Kami di asosiasi telah menerbitkan sertifikasi peternak. Itu dalam rangka apa? Meminimalisir peternak-peternak yang dadakan tiba-tiba muncul ketika ada bantuan. Jadi kami membuat sebuah rekomendasi dalam bentuk proposal siapa-siapa yang layak mendapat bantuan. Tentu juga kita daftarkan di Simlu. Itu poin kedua. Jadi betul-betul bantuan tersertifikasi. Karena yang terjadi Pak, kita harus fair mengatakan banyak bantuan pemerintah yang diberikan kepada kelompok ternak. Setelah bantuan itu diberikan, endingnya lari ke 4 pemotongan. Masih menggunakan IRTEK lagi. Maka kami ingin meminimalisir gejala-gejala seperti itu dengan mensertifikasi peternak tersebut. Karena kami merasa bahwa sedikit punya kapasitas karena ada MOU kami dengan dinas dan ditandatangani juga oleh Pak Gubernur Sulawesi Tengah, Memorandum of Understanding, di mana di situ disebutkan salah satu diktimnya adalah asosiasi dan dinas berkolaborasi dalam kerja-kerja peningkatan populasi ternak di Kota Palu, di Sulawesi Tengah. Poin ketiga, kami ingin juga menyampaikan khususnya kepada teman-teman Satgas. Kami patut mengapresiasi apa yang teman-teman di Satgas lakukan, itu bagi kami sudah on the track. Maksimalkan lagi dalam proses pemantauan saja, karena kalau langkah-langkah intervensi saya kira sudah tepat. Faktanya hanya Poso saat ini yang kita punya case, dan itu pun sudah akan segera diselesaikan dengan cara potong paksa. Artinya sukarela dari peternak itu untuk memotongkan, dan itu sudah masuk pada ranah penindakan. Dan kami peternak sesungguhnya berkomitmen untuk menjaga agar supaya kebijakan pemerintah ini betul-betul memiliki dampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jadi 3 poin ini menjadi statement closing, tetapi yang terpenting adalah lagi-lagi kami ingin mengatakan bahwa PMK ini memberikan surga bagi peningkatan populasi, tetapi juga memberikan dampak buruk bagi pelaku bisnis terkait dengan ekonomi. Dan yang terakhir barangkali, kualitas daging kita. Ketika Pak Gubernur bersama tim Kadin dan lain sebagainya melakukan misi dagang ke Kalimantan Timur, di situ dicatatkan proyeksi transaksi penjualan ternak itu di angka 30 miliar. Pertanyaan kritisnya adalah, kalau 30 miliar dengan kita tingkatkan populasi kita yang sudah ada ini, saya sangat berkeyakinan kita akan bisa menjadi garda terdepan dan menjadi swasembada ternak atau daging. Apalagi Pak Nur Hasan ini sangat progresif, Ibu Kabit sama Pak Dokter Hewan ini bagi kami ini tokoh-tokoh yang punya kemampuan untuk menghasilkan apa yang kita cita-citakan bersama. Saya kira itu menjadi closing statement kami dari teman-teman. Baik, terima kasih Dr. Ansar. Pak Nur Hasan, terima kasih. Ibu Dandi Alvita, terima kasih. Dr. Erwin Hurugi, terima kasih. Dan demikian talk show kita untuk siang ini. Dan satu hal adalah, ini bukan gawean dari kawan-kawan berempat ini, tapi adalah pentingnya kolaborasi dari kita semua lintas sektor untuk bisa menanggulangi dan juga menekan penyebaran dari PMK sendiri di Sulawesi Tengah. Saya Joko Nurja Sujari, sampai jumpa.